Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya silahkan dipimpin berdoa. Baik, untuk hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Masuk semua ya, alhamdulillah. Udah siap mau mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Sudah siap ya? Sudah pada sarapan? Oke, jadi semangat ya. Oke, bagus. Nah, ada yang tahu nggak nih hari ini kita mau belajar apa? Materi apa? Belum ada yang tahu? Oke, sebelum Ibu ngasih tahu kita hari ini mau belajar apa, Ibu mau mengingatkan dulu nih, di minggu kemarin kita udah belajar tentang materi apa sih? Ada yang ingat? Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang wujud zat dan perubahannya. Nah, di minggu ini, hari ini kita akan belajar tentang gaya di sekitar kita. Oke? Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini dulu nih. Nah, tujuan pembelajaran kalian dalam mempelajari materi hari ini tuh biar apa sih? Biar apa sih, Bu? Jadi, tujuannya itu agar kalian itu mampu mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Terus juga nanti kalian itu mampu memanfaatkan atau menerapkan gaya tersebut untuk membantu kegiatan manusia untuk dalam mengatasi permasalahan atau tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak sih gaya itu apa? Pengertian gaya itu apa? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Oke, Ibu akan menjelaskan materi ini menggunakan PowerPoint, jadi bisa kalian cermati ya, jangan ada yang ngobrol sendiri. Diperhatikan baik-baik, oke? Jadi hari ini Ibu akan menyampaikan materi terkait mengenal gaya di sekitar kita. Nah, apa sih itu gaya? Tadi kalian kan belum ada yang bisa menjawab ya pertanyaan Ibu terkait apa sih itu gaya? Jadi, gaya itu adalah interaksi yang terjadi antara dua benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Nah, gaya itu dapat membuat benda bergerak, menghentikan gerakan, atau mengubah bentuk benda. Lalu jenis-jenis gaya itu ada apa aja sih, Bu? Nah, yang pertama ada gaya otot, terus ada gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Namun, hari ini kita akan fokus mempelajari dua jenis gaya terlebih dahulu, yaitu ada gaya otot dan gaya gesek. Nah, gaya otot itu apa sih, Bu? Nah, gaya otot itu adalah gaya yang dihasilkan dari kekuatan otot manusia atau hewan. Sementara gaya gesek itu adalah gaya yang terjadi saat dua benda saling bergesekan, memiliki arah berlawanan dengan arah gerak benda. Terus ada Nah, di sini ada juga nih pengertian dari gaya pegas, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Ibu jelaskan terlebih dahulu, tidak apa-apa ya. Oke, untuk gaya pegas itu adalah gaya yang terjadi pada benda elastis, dapat kembali ke bentuk semula setelah diberi gaya. Dan untuk gaya magnet itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh magnet, dapat menarik atau mendorong benda tersebut. Nah, kalian pasti sudah tahu ya apa itu magnet. Siapa yang punya magnet di rumah? Oke, benda apa saja yang kira-kira bisa ditarik magnet? Iya, seperti koin, sendok, itu bisa ya. Nah, besok kita akan pelajari ini. Lalu yang terakhir ada gaya gravitasi, yaitu gaya yang terjadi pada benda elastis dapat kembali ke bentuk semula setelah diberi gaya. Lalu sifat-sifat gaya itu apa aja sih, Bu? Nah, sifat-sifat gaya itu adalah gaya memiliki arah dan kekuatan. Yang kedua, arah gaya dapat digambarkan dengan panah dan semakin kuat gaya, semakin panjang panah tersebut. Lalu yang terakhir adalah gaya gesek dapat dipengaruhi oleh luas permukaan benda dan kasar atau licin permukaan yang bersentuhan. Nah,
contohnya apa aja, Bu? Nah, untuk contoh dari gaya otot itu ada dorongan dan tarikan. Nah, jadi seperti contoh gambar pertama itu ada seorang siswa sedang mendorong troli berisi buku. Terus gambar yang kedua ada seorang siswa menarik sebuah tas koper. Nah, saat kalian melakukan hal tersebut, kalian menggunakan gaya apa? Gaya otot kan? Nah, seperti kalian saat mendorong meja, mendorong almari, itu kalian menggunakan gaya otot. Nah, untuk gaya geseknya, contohnya itu ada saat kalian menendang bola. Nah, gaya gesek itu akan terjadi antara permukaan bola dan tanah. Terus juga saat kalian nih main seluncuran di perosotan. Nah, gaya gesek itu akan terjadi antara pakaian kalian dengan permukaan perosotan. Nah, contoh lainnya juga saat kalian menggelindingkan kelereng. Nah, kelereng itu kan akan bersentuhan dengan permukaan ya, entah itu lantai atau tanah. Nah, itu akan terjadi gaya gesek. Nah, pengaruh dari gaya gesek itu sendiri adalah arah gaya gesek itu berlawanan dengan arah gerak benda. Lalu gaya gesek itu dipengaruhi oleh kasar atau licin permukaan. Terus gaya gesek itu dipengaruhi oleh luas permukaan benda yang bergesekan. Jadi kalau kalian misal main bola nih, misal main bola di rumput sama di lantai, kira-kira bolanya bakal bergerak lebih cepat tuh di lantai apa di rumput sih? Ya di lantai kan, karena permukaannya tuh licin. Jadi pergerakannya akan lebih cepat. Nah, sekian, ada yang ingin ditanyakan? Oke, setelah Ibu jelaskan materinya tadi, kalian sudah paham ya tentang gaya? Ada pengertian gaya, jenis-jenis gaya, terus contoh penerapannya, manfaatnya. Sudah paham semua? Sudah? Nah, kalau sudah paham, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok itu beranggotakan 4 orang. Oke? Jadi Ibu bagi untuk deretan yang sini itu kelompok 1 dan belakangnya kelompok 2. Untuk yang tengah, kelompok 3, kelompok 4, lalu yang sebelah kiri kelompok 5. Oke, sudah paham? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sudah paham? Nah, di sini Ibu ada LKPD. Nah, nanti tugas kalian itu adalah menyelesaikan soal-soal yang ada di dalam LKPD ini. Kalian kerjakan bersama-sama, berdiskusi bersama anggota kelompok lainnya. Oke. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu untuk petunjuk pengerjaannya. Jadi nanti sebelum mengerjakan kalian berdoa terlebih dahulu, ya. Lalu setelah itu kalian cermati petunjuk pengerjaan dan juga perintah-perintahnya. Soal-soalnya juga kalian baca dengan teliti, dengan cermat. Jadi nanti agar saat kalian menjawab, jawabannya bisa tepat, bisa benar. Oke? Jadi di sini nanti ada 2 kegiatan. Untuk kegiatan pertama itu nanti di LKPD ini disajikan 2 gambar. Nah, 2 gambar ini nanti kalian identifikasi nih pengaruh gaya yang dihasilkan itu seperti apa gitu ya. Nanti di soal sudah ada. Terus yang kegiatan 2 itu kalian nanti mencoba. Nah, di sini Ibu juga sudah sediakan kelereng. Nah, ini kelereng ini nanti membantu kalian dalam proses pengerjaannya. Jadi nanti kalian diperintahkan untuk mencoba menggelindingkan kelereng ini di tempat-tempat yang sudah tertulis di dalam tabel. Ada keramik, ada rumput, dan ada tanah. Nanti kalian bandingkan kelereng ini saat kalian gelindingkan di keramik itu nanti pergerakannya seperti apa sih? Apakah cepat, lambat, atau bagaimana begitu? Nanti kalian simpulkan ya. Begitu juga saat kalian coba gelindingkan di rumput dan tanah, kalian bandingkan nih dari ketiga tempat itu, perbedaannya seperti apa, perbedaan pergerakan kelerengnya seperti apa.
saat dimana kelereng itu bergerak lebih cepat atau lebih lambat, begitu. Sudah paham? Oke, sudah paham ya. Kalau begitu, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nah, jadi di pengerjaan soal kali ini kalian boleh keluar kelas ya untuk menguji cobakan saat kalian menggelindingkan kelereng di rumput dan juga tanah. Kalau untuk di keramik nanti kalian bisa lakukan di dalam kelas. Setelah di luar kelas, kalian nanti kalau sudah selesai langsung masuk ke dalam kelas, oke? Dan dikerjakan LKPD-nya bersama anggota kelompok. Ya, jadi tidak boleh ada yang numpang nama doang nih, semua harus ikut mengerjakan, paham? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, betul ya, setelah Ibu cermati dan Ibu dengar tadi hasil presentasinya, nah itu jawabannya sudah benar ya. Untuk kelompok lainnya jawabannya ada yang berbeda? Sama semua ya? Oke, jadi betul ya, untuk di kegiatan 1 ada gambar seorang wanita mendorong sebuah kotak. Lalu di gambar kedua ada bola yang menggelinding di permukaan miring. Nah, betul ya, jadi gaya yang dihasilkan pada gambar pertama itu adalah gaya otot dan gaya gesek. Lalu untuk gambar kedua yang dihasilkan adalah gaya gesek. Oke, untuk kegiatan yang kedua juga setelah kalian mencoba kelereng digelindingkan di keramik, nanti pergerakannya kelereng itu cepat. Oke, pergerakannya menjadi cepat ya. Jadi kelereng itu saat digelindingkan di keramik itu pergerakannya cepat, tidak ada hambatan karena permukaannya licin halus. Beda kalau kalian gelindingkan di rumput atau tanah, pergerakannya kenapa lambat. Di rumput tadi lebih lambat ya daripada di tanah karena rumput kan permukaannya tidak rata ya kan. Tuh, jadi pergerakannya akan berbeda daripada yang di keramik. Oke, setelah mempelajari materi kegiatan hari ini, kalian jadi paham ya kegunaan, manfaat dari gaya otot dan gaya gesek, yaitu untuk bisa mempermudah aktivitas kalian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian bisa memanfaatkannya dengan baik. Nah, sebagai penguatan terhadap pemahaman kalian di materi kali ini, Ibu akan berikan soal evaluasi yang nantinya kalian kerjakan secara mandiri. Oke? Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Baik, karena sebentar lagi waktunya istirahat, jadi Ibu akhiri ya kegiatan pada hari ini. Oke, sebelum kita tutup, untuk ketua kelasnya silahkan dipimpin berdoa lagi. Oke, Ibu akhiri ya. Sekian, jangan lupa untuk minggu depan kita akan belajar materi tentang jenis gaya yang lainnya, yaitu ada gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya pegas. Jadi disiapkan ya. Oke, jangan lupa belajar di rumah, jaga kesehatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.